Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini sama-sama kita akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema kesalehan palsu dibenci Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam Yesaya pasalnya yang ke-58. Dengan perikop di situ dikatakan kesalehan yang sejati. Kesalehan yang palsu sangatlah berbahaya karena kesalehan seperti itu bisa menipu. Bahkan bisa menumbuhkan keyakinan pada diri sendiri bahwa kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita mau belajar dari bangsa Israel. Orang Israel dia melakukan banyak tindakan yang dianggap salah dalam hidup mereka. Mereka mencari Tuhan setiap hari. Mereka suka mempelajari jalan Tuhan. Mereka menanyakan tentang apa yang benar. Di dalam Yesaya 58 ayatnya yang kedua di situ dikatakan, hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku, mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mereka mempraktekkan kesalehan dengan rajin berpuasa. Mereka merasa sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akan tetapi saudara, Tuhan murka kepada mereka karena apa? Karena mereka hanya melakukan apa yang tampak di luar. Kesalehan mereka itu bukanlah kesalehan yang tulus. Mereka berpuasa, tapi sebenarnya mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mereka mengadakan hari untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi mereka sebenarnya sibuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan mereka. Kesalehan mereka hanya kesalehan yang palsu yang hanya tampak dari luar, tetapi tidak terwujud dari dalam. Nah, kesalehan mereka pada kenyataannya hanyalah bentuk pencitraan diri di hadapan manusia. Nah, Tuhan mengendaki kesalehan yang tulus dari setiap umatnya. Dia tidak berkenan apabila umatnya hanya mementingkan diri sendiri dan melakukan kesalehan sebagai sebuah bentuk pencitraan. Tuhan tidak berkenan apabila kita rajin beribadah, kita rajin datang ke gereja, setia membaca Alkitab, kita memiliki pelayanan yang terjadwal dengan padat. Tetapi kita tidak memiliki kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Marilah saudara, kita hidup dalam kesalehan yang sesungguhnya, yaitu kesalehan yang lahir dari pengenalan dan hubungan yang akrab dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Karena kesalehan yang sejati adalah kesalehan yang memuliakan nama Tuhan setiap hari. Penulis dan penginjil W. Lan Thomas dia mengatakan bahwa kesalehan bukan hasil dari kemampuan kita untuk meniru Tuhan, tapi pengaruh dan kapasitas Tuhan memproduksi dirinya di dalam kita. Kesalehan bukanlah pembenaran diri sendiri, tetapi pembenaran Kristus, dan kebenaran ini disebabkan oleh iman kita kepada Tuhan. Demikian kesalehan sejati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, Tuhan memerintahkan kita untuk kita memberi diri kepada Tuhan. Kita melakukan rutinitas sebagai orang Kristen itu bukan untuk pencitraan. Kita berpuasa, kita rajin beribadah. Mari kita mengecek hati kita, apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan motivasi hati yang benar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin kita juga lebih banyak berpikir bahwa ketika kita sudah melakukan aktivitas rohani, Tuhan senang dengan apa yang sudah kita lakukan. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan itu dengan kesalehan yang palsu, mari kita mengecek diri kita, apakah benar-benar kita sungguh-sungguh melakukan itu atas dasar kita mengasihi Tuhan. Mari hendaklah kita melakukan segala sesuatu itu dengan kasih dan tidak dengan pura-pura. Mari kita mau sungguh-sungguh untuk meletakkan hidup kita dalam tangan Tuhan, mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Jangan kita pura-pura saleh untuk kita dilihat orang. Mari lakukan semua hal berdasarkan pengabdian kita kepada Tuhan dan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kesalehan yang sejati bukanlah sebuah tugas untuk terlihat benar di hadapan orang lain, tetapi kesadaran bahwa sudah menjadi tugas kita untuk mengabdi dan menyenangkan Sang Raja di atas segala raja. Bantuan ini meneguhkan, memberkati, bahkan menuntun langkah setiap kita. Jadilah orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketaatan dan melakukan kehendak-Nya dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.